sudah 1 abad ini mereka masuk ke Indonesia, pengikutnya masih segitu-gitu aja, itu artinya Wahabi ini memang tidak laku di masyarakat. Kalau laku di masyarakat sudah berkembang kayak NU ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Shalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala ma ba'du. Pemirsa TV 414 yang Allah. Di kesempatan kali ini kita jumpa lagi di channel YouTube kami, yaitu TV 414. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan lindungan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa TV yang dirahmati oleh Allah ya. Banyak di kolom komentar kami itu masuk ya, barang komentar yang masuk, namun saya ya Pak tidak bisa membaca semuanya ya. Cuman intinya ada komentar yang mengatakan ya, banyaknya Salafi berkembang pesat di Indonesia. Apakah betul? Oke, kita bahas sekarang. Waktunya tidak panjang ya, cuma sedikit. Salafi Wahabi ini masuk ke Indonesia sejak Indonesia masih belum merdeka, yaitu kisaran antara tahun 1222 dan 1923 sampai 24 itu Wahabi sudah Salafi Wahabi sudah masuk ke Indonesia. Sedangkan NU Nahdlatul Ulama itu baru dibentuk tahun 1926. Jadi lebih dulu Wahabi yang masuk ya. Sekarang bandingkan ya, NU yang didirikan oleh Habib Syekh Hasyim Asy'ari itu tahun 1926 sampai sekarang itu 60% ya. 60% penduduk Indonesia itu adalah warga NU. Untuk yang lainnya umat itu sudah Islam yang lainnya, kelompok yang lainnya, bahkan agama yang lainnya. Sekarang Wahabi, berapa persen Wahabi yang Indonesia? Berkembang pesat di mana? Seberapa perkembangannya? Itu saja kan. Tapi kalau dikatakan berkembang pesat itu merupakan apa ya? Yang bolong mereka itu, mimpi yang bolong. Nyatanya sampai sekarang cuman itu saja ya. Berapa tahun? Dari tahun 1922 sampai dengan 2023, berapa tahun? Jelas 100 tahun lebih. Hanya itu saja mereka itu. Artinya apa? Sudah 1 abad ini mereka masuk ke Indonesia, segitu-gitu aja. Itu artinya ini memang tidak laku di masyarakat. Tidak laku di masyarakat. Kalau laku di masyarakat sudah berkembang kayak NU ini. Kenapa kok tidak laku? Ya karena ajarannya menyimpang. Yang ngaku paling sunnah ternyata malah menyalahi sunnah. Yang ngakunya paling mengawal Quran artinya ternyata hanya omong kosong. Kan begitu. Yang ngejak kemudian keberadaan Quran sunnah malah pemahamannya malah jauh dari pemahaman para ulama, dari para sahabat. Jadi kalau dikatakan Wahabi itu berkembang pesat itu hanya omong kosong ya. Buktinya sudah 100 tahun lebih ada di Indonesia hanya segitu saja. Berarti ajaran Wahabi ini tidak laku di Indonesia, tidak laku. Masyarakat mengerti kalau mereka itu hanyalah kelompok-kelompok yang hanya merusak akidah Islam, yang merusak ajaran Islam dari dalam. Mereka itu ada yang mengatakan, ustadz yang mengatakan mereka itu adalah bikinan dari Zionis ya. Bentukan dari Zionis, sehingga yaitu sudah pekerjaannya itu merusak Islam dari dalam dengan mengaku paling sunnah, paling mengamalkan syariat. Pemirsa TV yang dirahmati Allah, tidak banyak saya sampaikan ya, bahwasanya
Kalau Wahabi mengatakan berkembang pesat di Indonesia itu mimpi di siang bolong. Buktinya mereka lebih dari 100 tahun di Indonesia itu segitu-gitu saja, tidak banyak perkembangannya. Kalau mereka dikatakan sekarang berkembang, baru apa ya? Baru bergerak gitu. Bukan berkembang, baru bergerak. Karena nyatanya 100 tahun berada di Indonesia hanya segitu-gitu saja. Dan Wahabi ini tidak laku. Bahkan di Arab Saudi sekarang oleh Muhammad bin Salman sudah tidak dipakai. Ajaran Wahabi sudah tidak dipakai. Sekarang tinggal di Indonesia cuman. Dan insya Allah sebentar lagi di Indonesia juga mereka akan kehilangan tempat media dakwah di Indonesia. Pemirsa TV yang dirahmati oleh Allah, hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.